Baik, pembahasan kita kali ini akan berbicara tentang sebuah kisah yang menarik, yaitu di negara Italia, di mana orang-orang di sana sepertinya tabu dan sepertinya tidak, bukan tidak diperbolehkan, tapi itu hal yang disarankan untuk tidak dilakukan. Apa itu? Yaitu menarik sekali, adalah memelihara ikan di dalam sebuah akuarium dan ikan yang dipelihara tersebut akuariumnya adalah berbentuk seperti toples atau seperti mangkok seperti ini ya. Jadi ikan tersebut berada di dalam ruangan yang melengkung seperti ini. Nah, saya sempat membaca buku itu dan kemudian dibahas di buku tersebut. Kenapa itu tidak diperbolehkan ya? Karena menurut mereka kasihan ikan itu. Kenapa? Harusnya ya dia melihat dunia seisinya itu adalah perspektifnya seperti garis lurus begini, ya. Ini pada kenyataannya. Tapi ketika dia berada di dalam akuarium yang melengkung tadi, ternyata dunia yang mereka lihat tidak lurus seperti itu. Ya, mungkin dunianya adalah melengkung seperti ini. Garis lurus seperti yang di atas ini tidak serta-merta kemudian oleh si ikan, ya, garis lurus ini nampak kelihatan dari dalam adalah sesuatu yang melengkung dan selamanya dia akan melihat uh, dunia yang sebenarnya adalah berbeda dari perspektif yang dia lihat saat itu. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Dan saya melihat jika ini saya kaitkan dengan filosofinya orang-orang Stoa atau Stoasisme, dia sering mengatakan hal yang sama bahwa ketika Anda melihat kenyataan objek suatu fakta yang terjadi di suatu tempat ya atau sebuah peristiwa, lantas kemudian Anda mempunyai opini atas peristiwa tersebut, maka reaksi yang muncul pada diri Anda adalah mungkin berbeda dengan fakta tersebut ya, karena reaksi atau orang memberikan sebuah reaksi atas fakta yang terjadi, semuanya adalah tergantung dari opini, tergantung pada pengetahuan yang dia miliki. Nah, fakta yang terjadi sesungguhnya adalah menurut kaum Stoa di situ, menurut filosofi mereka adalah sesuatu yang mengikuti kaidah hukum alam. Ya, semuanya lurus seperti itu ya, tapi ketika kemudian logika kita ya, cara berpikir kita itu sudah banyak mendapatkan referensi-referensi yang mungkin saja akhirnya membuat deviasi terhadap fakta itu, maka akhirnya kita berpendapat itu bukan garis lurus, itu adalah sesuatu yang melengkung, itu adalah garis lengkung, seperti halnya sebagaimana ikan melihat fakta fenomena itu tadi. Ya. Nah, ini yang mendasari semuanya Bapak Ibu, seperti misalnya ketika di sebuah universitas ya, di kampus seperti di Indonesia ya, kita mendapati kampus-kampus yang berubah statusnya ya. Statusnya dari Badan Layanan Umum menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya, maka banyak orang yang kemudian mempersepsi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH itu sebenarnya apa gitu ya. Kalau selama ini orang-orang berada di dalam akuarium yang melengkung itu tadi ya, maka dia akan melihat PTNBH itu dari perspektif BLU selamanya. Suka tidak suka dia harus keluar dari akuarium itu untuk melihat fakta yang sebenarnya ya. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan transformasi pemahaman ya, definisi-definisi baru
tentang apa itu sesungguhnya PTNBH itu. Kita tidak boleh selamanya menggunakan kacamata, kita tidak boleh selamanya mempersepsi seperti halnya si ikan itu tadi, yang melihat dunianya dengan kacamata yang dia miliki saat itu. Semuanya sudah berubah. Definisi-definisi baru sudah dimunculkan di situ. Nah, inilah sebenarnya yang kita ingin sekali menyampaikan sebuah pesan kepada Anda semuanya bahwa PTNBH sudah hadir. Ya, ada suatu makhluk baru yang namanya PTNBH. Ya, dia adalah sebuah garis lurus misalnya. Maka ketika informasi yang datang kepada Anda tentang PTNBH itu belum cukup, sehingga mungkin Anda punya opini, Anda punya penilaian terhadap PTNBH itu berdasarkan informasi-informasi sebelumnya, yang mungkin saja informasi itu mengatakan begini, ya, PTNBH itu akhirnya membuat SPP atau UKT menjadi mahal, ya, karena sudah dibisniskan semuanya, ya, karena itu sudah mereka cari duit semuanya misalnya, ya. Nah, ini informasi-informasi sepotong, informasi-informasi yang sepenggal, yang kemudian akan membangun justifikasi Anda terkait PTNBH itu menjadi sesuatu yang menurut Anda adalah bicara kampus yang dibisniskan misalnya. Nah, ini sudah seperti ikan ini tadi, ya. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus lompat dari akuarium ini menuju akuarium PTNBH. Mungkin bentuknya adalah berupa akuarium yang persegi misalnya, ya. Nah, sehingga akan benar-benar melihat kenyataan yang terjadi PTNBH itu seperti apa. Nah, ini perumpamaan yang clear bahwa kita mesti melihat PTNBH ini berupa sebuah fakta, berupa sebuah kenyataan, ya. Itu adalah hukum alam yang logis, ya, yang berjalan berdasarkan logika yang benar, karena apa? Ada universitas-universitas yang sudah dianggap sudah dewasa. Nah, kita mulai masuk definisi masalah kedewasaan sebuah organisasi. Apa itu kedewasaan sebuah organisasi? Ini menjadi menarik sekali. Jadi, chapter yang pertama tadi adalah bicara cara pandang. Bagaimana kita melihat sesuatu itu. Nah, pada chapter yang kedua, ketika kita sudah paham cara memandang itu, maka kita menjelaskan objek yang kita pandang ini adalah objek yang sebenarnya hidup mengikuti hukum alam yang berlaku di situ, mengikuti garis logika yang ada di situ, bekerja di atas sesuatu yang sangat logik di situ, ya. Nah, sehingga nanti ketika kemudian kita paham tentang itu, ya, kita mengurai tentang itu, kita bisa benar-benar memaknai apa itu sesungguhnya PTNBH itu tadi. Ya, nah, kedewasaan di dalam PTNBH ini bicara chapter yang kedua. Ketika kita bicara kedewasaan di dalam PTNBH menjadi sesuatu yang sudah clear, menjadi sesuatu yang sudah sudah pasti bahwa suka tidak suka, ya. Kalau kita masih terus kekanak-kanakan, ya, kita akan kesulitan mengembangkan organisasi ini. Kita akan kesulitan untuk kemudian menjadi otonom, ya, menjadi istilahnya mempunyai hak untuk mengelola diri kita sendiri, ya, karena memang masih dianggap kekanak-kanakan. Ya, setiap mau berangkat sekolah selalu minta uang kepada bapak ibu kita. Pak, Bu, saya minta uang sakunya untuk besok pagi berangkat sekolah, diulang lagi. Besok pagi berangkat sekolah, diulang lagi seperti itu. Itu ciri-ciri bagaimana seorang anak yang masih kategori belum dewasa. Ya. Berbeda halnya ketika kemudian anak ini sudah lulus SMA, kemudian berangkat kuliah ke Bandung misalnya, dia kuliah ke luar kota misalnya, maka si orang tua tidak mungkin setiap pagi akan memberikan uang, ini nak, uang sakumu, ya, nanti kalau habis tolong
hubungi mamah lagi ya untuk jajan, untuk ini nanti tak kasih lagi. Tidak mungkin pola seperti itu dilakukan. Pola yang dilakukan adalah ini saya transfer uang ya 1 juta, 2 juta, mungkin 10 juta untuk hidup kamu selama 1 bulan, gitu kan? Nah silahkan Anda kelola uang itu ya di dalam 1 bulan itu. Ya. Orang dewasa mungkin akan berpikir yang macam-macam. Semua tergantung pada tingkat kedewasaannya. Nah, disinilah Bapak Ibu dituntut betul kita berada di dalam sebuah organisasi yang dewasa adalah dituntut bicara tingkat kedewasaan tadi. Saya menerima uang 10 juta, ya, karena saya sudah dewasa dan saya sudah belajar banyak tentang hidup, belajar banyak tentang kehidupan, belajar banyak tentang bagaimana mengelola keuangan, bahkan belajar banyak tentang bisnis, maka 10 juta tidak akan saya hambur-hamburkan di awal bulan. Ya, saya tahu persis itu yang wajib harus saya siapkan. Beban utama, beban pokok, beban bersama harus saya siapkan. Apa itu? Untuk makan. Ya, tapi makan tidak saya bayar di depan. Saya bayarnya adalah ketika makan saya baru bayar. Ada juga kos-kosan yang modelnya adalah saya mungkin bayar dulu baru menempati. Atau malah mungkin menempati dulu setengah bulan baru dibayar misalnya. Atau menempati 1 bulan dulu baru dibayar misalnya. Ini adalah aturan-aturan yang kemudian bisa kita negosiasikan. Karena orang dewasa akan memilih mana yang itu terbaik buat dia. Ya, maka berikutnya implikasinya adalah tatkala saya mengelola uang itu tadi 10 juta ketika mungkin untuk membayar kos-kosan itu dalam 1 bulan adalah besarannya bisa jadi sekitar 2 juta atau 3 juta untuk membayar kos, maka saya akan mengatakan coba duit 2-3 juta ini akan saya bayar di akhir bulan. Maka di awal bulan duit itu akan coba saya putar dulu. Akan saya coba pakai bisnis online dulu. Bisnis yang tidak ada risikonya dulu. Saya ngambil gambar, saya upload ke Instagram, saya endorse dengan macam-macam, akhirnya banyak orang yang membeli. Ya, dan ketika kemudian terbeli semuanya, nah dapat duit 10 juta. Akhirnya mau tidak mau, Anda bisa mengelola uang itu dengan baik. Nah inilah ciri-ciri orang yang sangat dewasa. Sama halnya dengan sebuah organisasi. Maka kalau kemudian tadi ya, justifikasi dari orang-orang yang mengatakan kampus PTNBH itu adalah kampus yang komersial, dia jualan segala sesuatu, bukan begitu. Bukan begitu. Kenapa? Karena di dalam transformasi berpikir orang-orang yang di dalam tadi adalah dia akan mentransformasi semua aset-aset yang selama ini mungkin membebani, mungkin menjadi liability, menjadi beban terhadap organisasi, akan dirubah menjadi aset, akan dirubah sesuatu yang menguntungkan. Nah, sedemikian sehingga nanti fasilitas yang ada di dalam ini akan menjadi lebih hebat. Saya mengambil contoh saja, ya, saya mengambil contoh saja. Anda punya misalnya training center, ya. Training center hari ini sudah dikelola menjadi sebuah hotel, ya, karena bisa orang yang bertraining menginap di situ. Tapi sebenarnya ada muatan lain yang terkandung di situ. Apa? Di situ menjadi tempat praktikum mahasiswa. Tempat mahasiswa melakukan merdeka belajar. Tempat mahasiswa berinteraksi langsung dengan industri perhotelan. Ya, tempat yang juga nanti mungkin fresh graduate kita bisa bekerja di sana misalnya. Nah, inilah sebuah model kedewasaan yang dimiliki oleh sebuah universitas PTNBH. Siapa yang berinisiasi itu? Siapa yang menjalankan itu? Itulah orang-orang di dalam kampus yang sudah benar-benar menjadi dewasa. Anda juga bisa lihat misalnya, universitas kita punya rumah sakit. Ya, dulunya dia hanya mengajar fakultas kedokteran. Wahai mahasiswa kedokteran, kuliahlah di sini, saya beri teori, nanti kalau kamu mau praktikum, pergilah nanti ke rumah sakit, waktu itu ke Muardi dan seterusnya ya. Kita bikin jalinan kerjasama. Itu mungkin ketika kita belum dianggap mampu secara mandiri mengelola sebuah rumah sakit. Maka jika sekarang UNS mengajukan dirinya mempunyai ide besar, yaitu membangun rumah sakit pendidikan sendiri, ya, dengan melihat oh dokter-dokternya sudah canggih ini, semua magister
rumah sakit sudah punya ini, penelitinya sudah hebat sekali ini, maka akhirnya bisa membangun rumah sakit sendiri. Ya, dia melayani masyarakat, ya. Kemudian ketika melayani masyarakat itu ada data tentang kesehatan, ada data medis yang bisa dilakukan risetnya berkembang. Maka teaching learning-nya menjadi bagus. Ya, dan inilah yang kemudian Anda katakan tadi berbisnis, bahwa sebenarnya dari jasa yang diberikan itu ada imbal balik, mungkin BPJS membayar jasa medisnya tadi, jasa layanan medisnya tadi, dan itu diterima oleh UNS. Di mana yang keliru? Tidak ada yang keliru. Ya, inilah transformasi kedewasaan. Ibarat kata Anda menanam padi, rumput akan tumbuh di sekitarnya. PT NBH tidak mencari rumput. PT NBH tidak kemudian ngarit cari rumput. Tidak. PT NBH itu menanam padi beras rojo lele. Kualitas unggul yang hebat. Nanti di sekitarnya akan tumbuh ikutan-ikutan berikutnya. Dan itu akan dibutuhkan sekali dalam menopang dalam keberjalanan PT NBH itu tadi. Ya, cuma sekarang tidak banyak orang ya yang berkategori yang mempunyai inisiatif-inisiatif ya, kemudian menanam benih-benih yang hebat tadi. Ya. Maka kalau itu Anda cari di kampus-kampus yang sudah PTNBH termasuk kampus kita itu sangat mudah sekali. Anda mendapatkan orang-orang yang punya ide-ide brilian seperti itu. Nah, maka ketika kemudian ide brilian itu hanya bisa kemudian kita jalankan tatkala manajemen di kampus kita mengikuti pola kampus manajemen yang transparan, yang otonom, yang mandiri, di mana negara melepaskan semuanya kepada kita. Silahkan Anda kelola, kecuali tanahnya saja. Tanah masih milik negara, tapi gedung dan segala macam isinya silahkan Anda kelola. Buatlah komisaris, namanya Majelis Wali Amanah, misalnya seperti itu. Nah, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, inilah fakta PT NBH. Ya, dia bergerak sesuai dengan hukum alam. Mulai dari bayi satker, berlatih berjalan itu masih satuan kerja biasa, kemudian mulai dewasa, mulai remaja itu sudah badan layanan umum, dan ketika sudah dewasa berumah tangga, punya anak, punya keluarga, dia sudah menjadi PTNBH. Ini siklus yang normal. Ya. Maka ketika itu didekati dengan berpikir logika yang benar, maka kita akan menemukan fakta PTNBH itu seperti itu. Sehingga ketika opini kita benar berdasarkan informasi yang benar, maka reaksi yang akan kita lakukan bukan reaksi emosi-emosi negatif. Seperti mengatakan bahwa PT NBH berbisnis, atau mungkin malah sekarang akan berpikir, ini bikin pusing lagi ini. Ada muncul 8 IKU, harus mempelajari lagi. Seolah-olah itu menjadi beban, bukan menjadi sebuah tantangan yang akan merubah merubah segala sesuatu yang hari ini masih menjadi beban, liability, untuk dirubah menjadi aset yang menghasilkan. Nah, untuk orang dewasa tidak ada pilihan lagi. Orang dewasa adalah bertugas mengubah yang selama ini adalah beban, menumpuk sampah, ya. Maka kemudian dia akan mengubah itu semua menjadi emas, menjadi peluang, menjadi opportunity yang kemudian akan menggerakkan organisasi ini tumbuh dengan baik. Saya kira itu pemahaman pertama tentang apa itu PTNBH jika kita melihat dari sisi filosofi kedewasaan. Terima kasih.